Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baharudin SEMM, merupakan salah satu dosen di Prodi Bio Kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Produksi dan Operasi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang terdiri dari 2 SKS dan berada pada semester 2. Diharapkan mata kuliah ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana aktivitas produksi dan operasi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Sebagai seorang dosen, saya telah melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, di antaranya pada bidang pengajaran, di mana bidang pengajaran ini saya menggunakan sistem pembelajaran yang mengacu pada 3 aspek, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Delivery merupakan proses bagaimana saya menyampaikan pembelajaran yang dapat diterima dan dipahami oleh mahasiswa pada capaian lulusan mata kuliah dari CPL, kemudian menurunkan ke CPMK, dan dari CPMK menurunkan SCPMK. Dari sub CPMK akan dibagi menjadi 14 pertemuan tatap muka, baik itu luring maupun daring, tidak termasuk ujian tengah semester dan UTS dan UAS. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini terdiri dari 4 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, pengetahuan umum, dan pengetahuan khusus, di mana yang mencakup sikap antara lain menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Selanjutnya, pengetahuan, yaitu mahasiswa mampu memahami konsep, teori, dan ilmu manajemen diterapkan di dalam profesinya serta kehidupan secara luas. Keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan bidang keahliannya. Keterampilan khusus, di mana mahasiswa mampu menerapkan ilmu manajemen dan bisnis yang khusus bisnis di bidang hayati atau bio dalam menghasilkan produk barang atau jasa yang berkualitas dan bernilai ekonomi tinggi. Kemudian diturunkan ke CPMK, di mana CPMK 1 itu menyangkut tentang bagaimana mahasiswa memahami konsep dan dasar manajemen produksi dan operasi, yaitu CPMK 1-nya. Yang kedua, CPMK 2, itu diharapkan mahasiswa mampu memahami strategi perencanaan produksi dan operasi yang mencakup elemen-elemen utama di dalam fungsi-fungsi manajemen produksi dan operasi. Kemudian CPMK 3 itu bagaimana mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep pengendalian produksi dan operasi serta mutu. Kemudian CPMK 4 itu bagaimana mahasiswa mampu mengevaluasi sistem produksi dan operasi dengan pendekatan kuantitatif. Untuk mendukung pembelajaran di kelas, saya menggunakan berbagai literatur itu sebagai referensi di dalam penunjang berbagai literatur berupa artikel dan jurnal ilmiah terkait dengan manajemen produksi dan operasi. Itulah model delivery yang saya gunakan di dalam proses pembelajaran yang saya bawakan. Selanjutnya, dalam aspek interaction, merupakan suatu proses interaksi yang terjalin antara mahasiswa dan dosen guna mencapai capaian pembelajaran. Adapun sistem interaksi yang saya lakukan di kelas yaitu sistem student learning center, di mana merupakan satu model pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat proses belajar ya. Dalam menerapkan konsep ini, mahasiswa diharapkan sebagai peserta aktif dan mandiri dalam proses belajar yang memungkinkan untuk berlatih keterampilan berbicara,
menyampaikan ide-ide dan gagasan-gagasannya, dan membantu mereka menjadi pembelajar yang lebih mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, kita masuk ke aspek asesmen, di mana aspek ini merupakan aspek penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Indikator penilaian yang saya gunakan terdiri dari sikap 10%, kehadiran dan keaktifan 10%, presentasi, diskusi dan praktek 10%, kemudian tugas mandiri dan kelompok itu 10%, kemudian UTS dan UAS masing-masing 30%. Melalui hasil asesmen ini, saya lakukan untuk mahasiswa agar dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Itulah aspek yang saya terapkan di dalam mata kuliah yang saya ampuh, yang terdiri dari aspek delivery, interaction, dan assessment yang disingkat dia. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas, dan judul atau topik yang saya bawakan adalah material handling dalam sistem produksi dan operasi di dalam sebuah perusahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, atas segala rahmat, hidayah, dan taufiknya Allah pada siang menjelang sore ini. Alhamdulillah kita diberikan segalanya oleh Allah untuk kita beraktivitas menjalankan fungsi kita sebagai hambanya Allah, yaitu mengikuti kuliah yang tentu saja ini adalah jalan kebaikan untuk memperbaiki masa depan kita. Ya. Salam dan salawat untuk senantiasa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah dalam segala aktivitas kehidupan kita. Adik-adik sekalian, pada hari ini kita melanjutkan kuliah kita, yaitu kuliah manajemen produksi dan operasi. Sebelum kita masuk pada membahas materi ini, saya mengajak kepada kita adik-adik sekalian untuk sebelumnya berdoa secara keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Apa kabar hari ini adik-adik sekalian? Ya, alhamdulillah. Baik, hari ini saya coba angkat materi tentang material handling dalam sebuah proses produksi, operasi dan produksi sebuah perusahaan, ya. Produksi tentu bicara produksi dan operasi adalah bicara tentang proses atau dinamika perusahaan dalam memproduksi dan mengoperasikan sehingga pada akhirnya melahirkan produk, ya, melahirkan produk barang atau jasa. Ada dua, ya, jadi produk barang atau jasa, ya, seperti itu. Saya tampilkan di slide ini dalam bentuk visual gambar. Kira-kira ada di antara adik-adik sekalian yang bisa sedikit memberikan gambaran awal di bayangan kita dalam sebuah perusahaan. Ketika kita melihat gambar ini, apa yang terbetik di dalam benak kita berkaitan dengan siklus produksi dan operasi? Coba ada yang sebelah kiri. Sebutkan namanya. Nama saya Yuswa Indonesia. Menurut saya, material handling adalah proses pengelolaan dan pemindahan barang atau produk dalam suatu fasilitas produksi atau gudang, seperti pengangkutan, memindahkan bahan atau produk dari suatu tempat ke tempat yang lain, seperti pada gambar. Oh iya, oke. Tepuk tangan dulu tuh teman-teman. Yang masih ada? Yang mungkin di tengah? Ada? Iya. Kalau saya, perkenalkan nama saya Fatih Akram, mahasiswa biokewirausahaan. Jadi di gambar di atas terdapat alat
peralatan material handling yang mana digunakan untuk umumnya itu digunakan untuk menggunakan barang-barang yang berat. Seperti yang ada di gambar di atas itu, salah satunya forklift yang digunakan untuk mengangkat untuk memindahkan barang di dalam gudang atau industri. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman-teman. Kalau kita bicara manajemen produksi dan operasi, kata kuncinya di efektif dan efisien. Seluruh dinamika proses yang kita lakukan bagaimana supaya terjadi efektivitas dalam pencapaian tujuan dan efisien dalam penggunaan waktu, penggunaan biaya. Jadi seperti itu ya. Tadi kita memahaminya bahwa ada proses perpindahan. Perpindahan material membutuhkan waktu dan tempat. Perpindahan material membutuhkan kesesuaian. Ya, jadi tadi itu banyak sekali kata tepat. Nah, inilah tepat ukurannya, tepat bentuknya, beratnya, kondisi materialnya dengan lintasan, analisis frekuensi getaran, semua diperhitungkan supaya itu tadi terjadi tepat dan tepat dalam semua pergerakan barang, dari semua perpindahan barang. Dalam setiap sering sekali kita dapati barang ada kodenya, jangan dibanting, jangan dibalik. Itu kode ya, itu kode untuk itulah bagian dari pengawasan material yang gampang pecahkah atau gampang bocor dan seterusnya. Sampai di sini ada tanggapan? Ada yang mau bisa memberikan tanggapan sebelum kita lanjut? Supaya jangan tegang, ya biasa saja. Ini tegang sekali kuliah. Ya. Ada di sini yang pernah kerja di perusahaan? Ada? Perusahaan besar, tambang kah, nikel kah, atau apa? Ada? Tidak ada. Oh. Tapi ada di sini yang pernah mendapati sebuah peringatan di sebuah label barang yang menandakan bahwa hati-hati. Contohnya paket. Ini yang paling banyak COD-nya kapan ini. Ya, apa contohnya barang apa yang biasa dikasih kode peringatan? Gelas. Ya, setengah dulu, satu-satu. Apa saja yang biasa kita dapati di lapangan? Perban kaca. Perban kaca. Kalau sana Serpi? Itu Pak, yang di kedai foto itu Pak. Yang cepat cepat rusak atau berbahan bahan cair yang kalau dibalik bisa tumpah dan seterusnya. Itu contohnya ya materialnya. Inilah yang di dalam sistem pengendalian perpindahan barang, menggerakkan barang itu sudah sedemikian rupa sudah disiapkan langkah-langkah preventifnya, langkah-langkah mitigasinya agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mengurangi bobot mati. Ada yang tahu ini apa maksudnya bobot mati? Ada yang tahu? Mengurangi bobot mati. Ada yang tahu? Istilah apa ini? Contohnya coba. Ada yang tahu? Mengurangi bobot mati. Pengawasan persediaan. Jadi ada yang tahu apa itu mengurangi bobot mati? Mengurangi bobot mati berarti mengurangi beban atau berat yang tidak perlu atau tidak produktif dalam suatu sistem atau proses. Betul, tepuk tangan untuk si. Nanti saya kasih hadiah insya Allah. Jadi ada banyak kegiatan yang sifatnya tidak sifatnya pemborosan.
sifatnya pemborosan, sehingga itulah istilahnya dihindari itu bobot mati istilahnya ya. Jadi bagaimana semua ini diarahkan untuk menghemat biayanya dengan pola 5 poin ini ya. Bagaimana semua dikendalikan agar supaya bisa biaya murah atau biaya rendah dalam semua aktivitas perpindahan atau pergerakan barang. Ya, coba. 6. Harus menggunakan peralatan yang tepat untuk mengurangi kerusakan material dan menggunakan muatan satuan yang sesuai. Nah, 7. Sedapat mungkin menggunakan prinsip gravitasi yang dapat mengurangi biaya operasi. 8. Menghindarkan pekerjaan-pekerjaan yang tidak aman bagi TK seperti mengangkat beban yang terlalu berat. 9. Mengurangi keanekaragaman jenis peralatan untuk mengurangi kebutuhan investasi dan keanekaragaman komponen spare part. 10. Mengganti peralatan yang sudah usang dengan baru agar lebih efisien. Ya, saya kira seperti itu ya. Jadi semua ini adalah dalam rangka pengendalian biaya, tujuannya menghemat biaya. Jadi seluruh kegiatan ini sedapat mungkin dilakukan minimasi ya biaya material handlingnya. Siapa yang baca lagi? Coba Rizwan. Ya, coba suaranya Rizwan. Kasih keras sih. Biaya operasi yang tepat, biaya perawatan, biaya bahan bakar, biaya jaminan tenaga kerja, Pembelian muatan. pemilihan muat yang digolongkan dalam pembelian. Jadi adik-adik sekalian, ternyata dalam bicara material handling ini bicara tentang aspek-aspek biaya yang timbul ya. Inilah biaya-biaya yang ditimbulkan di dalam sebuah pengurusan material handlingnya. Tentu bicara investasinya besar ya, karena berbasis mesin atau berbasis material yang tidak murah biayanya. Ini kita harus bicara berapa harga, misalnya contoh power clip. Power clip itu yang bisa mengangkat barang berat ya. Biaya operasi yang biaya perawatannya, biaya bahan bakarnya. Inilah biaya-biaya yang timbul yang di dalam sistem perencanaan. Inilah nanti yang dirumuskan sedapat mungkin tidak terjadi biaya pembelian kah, salah dalam membeli alat, atau salah dalam membuat bangunan yang sehingga menimbulkan tidak hemat biaya. Jadi ini yang menjadi konsen perhatian bagaimana biaya-biaya ini bisa dirancang sedemikian rupa kajiannya, analisisnya, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada perusahaan. Ya, saya kira ini kalau bicara biaya ini sudah bicara perhitungan cost material handling. Misalnya ini ada rumus-rumusnya ya, ada angka-angka yang ditimbulkan ketika sebuah, misalnya ini contoh alat angkut forklift dibeli dengan harga 50 juta, diharapkan umur ekonomisnya 5 tahun. Biaya bahan bakar 20 per 8 jam, sedangkan biaya perawatan sebesar 5.000 per jam. Jika power clip berjalan rata-rata 15 meter per hari, tentukan biaya persatuan jarak. Diasumsikan bahwa alat angkut beroperasi 300 hari per tahun dan upah operator adalah 10.000 per jam. Masih ingat dulu kita belajar apa ini yang cerita, baru kita disuruh menentukan hasilnya di belakang. Matematika toh?
Ah, ini pusing kita, ini soal yang biasa mengacau susah dijawab karena bagaimana menentukan pertama dulu tentang harga satuannya berapa, waktu yang dibutuhkan berapa, dan seterusnya. Sehingga terjadilah hitungan-hitungan yang pas sehingga diputuskan untuk dibeli dan tidak. Jadi di manajemen operasi dan produksi itu ada satu materi khusus untuk bagaimana mengambil keputusan, termasuk ini keputusan tentang harga-harga atau pembelian barang atau peralatan apa yang akan segera dibeli dengan kebutuhan-kebutuhan ini ya. Ini rumusnya ini. Jadi dia pakai rumus ya. Bagaimana menentukan depresiasi dengan menggunakan depresiasi garis lurus, jarak angkutan tiap jam, total biayanya, ongkos material handlingnya. Jadi akhirnya menemukan angka 11,55 per meter. Jadi seperti itu cara menghitungnya. Nilai indeks pengukuran produktivitas perusahaan. Jadi ini juga bagaimana nilai indeks ya untuk mengukur produktivitas sebuah perusahaan dalam hal penanganan material handlingnya. Jadi ketika kita memakai jumlah orang, apakah efektif dengan 2 atau 3 atau 4 orang? Seperti itu ya. Ini rumus-rumusnya, rumus indeksnya. Ya, indeks penggunaan peralatan, indeks penggunaan ruangan penyimpanan, semua ada rumus. Jadi memang perusahaan-perusahaan besar itu tidak boleh dia tidak pakai rumus, tidak pakai ilmu pengetahuan karena kalau sudah bicara teori itu sudah ada pengujian-pengujian sebelumnya, sudah ada temuan-temuan penelitian, sudah ada temuan-temuan kajian-kajian ilmiah, sehingga rumus inilah yang diperhatikan. Memang rumus ini banyak rumus dipakai. Tinggal dipilih yang mana cocok dengan kondisi perusahaan yang di suatu tempat. Ya, semua ada indeks pergerakannya, indeks efisiensi siklus manufakturingnya, ya persentase area gang, penggunaan ruang yang ada untuk gang isle. Ya, seperti itu ya. Rumus-rumus yang dipakai di dalam menentukan keputusan-keputusan pembelian alat atau penggunaan bahan atau penggunaan bangunan sehingga dicapailah yang namanya efisiensi biaya dan seterusnya. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi metode pemilihan peralatan MHaya. Jadi ini ya. Oke. Sudah cukup. Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau mengomentari? Saya mau, ya, silakan. Bertanya Pak, bukan menanggapi. Siap. Pertanyaan saya, kan ini tentang material handling. Iya. Kan ini tentang material handling. Apa saja peralatan yang termasuk di material handling itu yang sering digunakan di perusahaan-perusahaan, industri-industri yang menurut kebanyakan perusahaan itu dia lebih efisien alatnya itu. Apa contoh alatnya? Ya, itu saya Pak. Ya, baik. Bicara tentang kebutuhan alat dari sebuah perusahaan, jenis barang apa yang dibutuhkan atau model alat apa yang dibutuhkan perusahaan untuk sebuah kebutuhan perpindahan atau pergerakan barang ya, seperti itu. Yang umum digunakan. Saya kira yang umum ini
Ini yang umum. Kalau bicara yang umum ya, Iya. artinya di mana contohlah pemindahan apa contohnya? Pemindahan. Misalnya mesin, Iya. pemindahan mesin produksi. Nah, bagaimana apa yang dibutuhkan, mesin apa yang dibutuhkan di sini kalau dia mau memindahkan sebuah mesin produksi yang kapasitas besar? Apa namanya di sini? Kalau ini apa? Ini yang biasa, siapa yang biasa ke Pelabuhan Makassar? Cocok, minta wariswan. Bahwa itu kontainer, namanya kontainer itu nanti akan diangkat barang naik. Nah, tepuk tangan dong untuk Rizwan. Nah. Kasih hadiah. Bisa ya? Inilah yang ngangkat itu barang naik di kontainer itu kan besar, apa kapasitas besar. Nah ini contohnya ya. Kalau ini alat apa ini? Forklift. Apakah namanya itu? Forklift. Forklift itu kan. Ya fungsinya sama semua, tinggal seberapa beratnya barang yang dipindahkan ya diambil model sesuai dengan kapasitas barangnya. Karena itu tadi di kita cerita tentang jangan sampai terlalu power clip yang besar kita bawa sementara barang yang diangkat cuma kecil, kan tidak efektif ya pemborosan. Nah, ini kan semua meringankan semua, memudahkan barang-barang yang akan dipindahkan ya. Jadi seperti itu. Saya kira itu ya, tergantung perusahaannya, dia perusahaan apa dan barang-barang apa di dalam perusahaan itu yang membutuhkan alat-alat yang sesuai dengan kapasitas barangnya dan tentu secara biaya cukup untuk dibeli. Jangan sampai juga kita beli tapi mengganggu cash flow perusahaan, mengganggu tidak tersedia biaya yang cukup untuk sebuah pengadaan peralatan yang sesuai dengan kebutuhan barang yang akan dipindahkan. Saya kira begitu. Masih ada? Ya. Ya, saya kira demikian. Saya masih satu kali kuis untuk supaya nanti saya kasih hadiah kalau ada yang bisa jawab. Ya, sebelum kita tutup, saya mau kuis saja. Siapa yang bisa menjelaskan tanpa melihat teks tentang apa itu material handling? Angkat tangannya. Ya, silakan. Jadi material handling adalah peralatan yang mana peralatan ini digunakan oleh industri di gudang-gudang untuk mengangkat, memindahkan dan melindungi suatu produk. Ya, saya kira kalau ada mau melengkapi silakan. Ya, coba. Dari material Oke, tadi kan pertanyaan itu apa material handling. Nah, dari material handling itu ialah proses pemindahan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain untuk menjaga barangnya itu tetap terjaga. Itu dari saya, Pak. Siap. Oke, saya kira cukup ya. Ya, cukup. Terima kasih adik-adik sekalian sudah dengan semangat, dengan tentu dengan kompak dan sangat serius tapi santai. Terima kasih. Mari kita membaca alhamdulillah dalam menutup perkuliahan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.